kenapa? Itu takdir kalian, jadi aku nggak bisa paksa. Jadi aku sekarang cuma ketawa ya. Ya sudah, ya itu sudah tak kasih, kamu nggak ngerti-ngerti. Ya waktunya, sekarang cuma senyum ya. Nggak perlu marah kayak dulu, ngapain kok merusak diri saya sendiri gitu. Jadi saya nggak perlu marah. Ya, dan memang nggak perlu marah. Terus yang mau dibagi ke Bu Hasana karena Bu Hasana cerita kepada saya, Bu Hasana mungkin pernah lihat telegram saya yang di zaman-zaman awal karena sudah 4 tahun ya. Iya, ya. Saya pernah mengajarkan suatu teknik ya yang namanya itu Infinity Eight. Pernah ingat nggak Infinity Eight yang membuat gerakan angka 8 yang selalu berakhir di atas? Yang Saya diketuk-ketuk ajarkan caranya kalau untuk nggak perlu diketuk kalau Infinity Eight, hanya membuat gerakan angka 8. Karena itu hanya untuk merangsang energi itu mengalir dengan tidak terbatas. Karena kan kita percaya ya di kedokteran, kalau kita ngomong kan kedokteran energi ya. Sorry ya Pak Iri ya, acaramu menyimpang sedikit. Kebetulan aku dengar, aku harus mengingatkan gitu ya. Jadi ilmu kita tuh ilmu energi, kedokteran energi kayak akupunktur itu membebaskan energi yang terjebak ya secara sebagian atau total dengan cara di tapping, dengan cara diketuk, dengan cara di laser. Nah, kita bisa membuat gerakan stimulasi dengan angka 8. Ya, dengan membuat angka 8. Jadi kalau nanti Ibu sempat lihat ya, sempat nyari di Telegram ada, atau nanti kapan kita buat satu seminar tentang itu, buat aja angka 8 ya di tempat-tempat yang kita curiga ya. Waktu itu saya ajarkan di bagian frontal temporal sebelah kiri ya. Karena itu tempat 2 area, yaitu area Wernicke dan area Broca ya untuk bicara. Kemudian buat di mulut ya, buat di tenggorok itu untuk pita suara. Halo? Hilang ya? Suaranya Dokter Ali hilang. Iya. Paru-paru. Oh, sinyal mungkin. Dokter Ali? Yuk. Tadi suaranya sempat menghilang. Wah ya biasalah. Nanti itu Infinity Eight ya ada di Telegram ya, di Telegramnya kita. Ya itu di awal-awal waktu awal-awal kalau 4 tahun mestinya sudah pernah dapat ya. Karena itu di awal-awal. Sekarang sudah lama aku nggak ngisi Telegram lagi ya. Karena ya kesibukannya sekarang sudah meningkat jadi ya agak berkurang ya. Sudah fokusnya lebih lain ya, lebih buat untuk edukasi sekarang. Oke. Coba nanti cari di Google tentang Infinity Eight, 8 yang tidak terbatas gitu ya, energi ya, Infinity Eight. Gitu. Oke. Bu Mevi bilang brain game 8 tidur, apakah betul? Di chat. Betul, buat angka 8 ya. Tapi itu kan untuk yang di mana? Itu yang melatih untuk menyeimbangkan otak kiri, otak kanan ya, brain gym ya. Tapi kalau kita bukan ya, kita membuat angka 8-nya itu di badan anak. Ya. Oke. Udah lupa kali ya, udah lama ini. Nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Ini enak ya kalau kita sambil dengerin gini ya, yang testimoni atau yang cerita lah, yang sharing ya. Kalau nanti ada sesuatu yang saya ingat, pasti saya bantu. Oke. Gitu. Ya. Oke, jadi teman-teman silakan ya untuk berbagi. Ya. Biasa nanti bisa mendengarkan kira-kira ada ilmu apa yang bisa saya kasih ya, saya bagikan yang saya tahu. Iya. Oke. Bu Hasanah, sementara cukup dulu ya. Kita lanjutkan dengan Ibu Neni. Apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Apa kabar, Ibu? Baik, Pak. Puji Tuhan. Luar biasa semangat ini, Ibu Neni. Iya, Pak. Di Medan atau di Jakarta nih? Saat ini di Asahan, Pak. Tempatnya beda lagi. Beda lagi, Sumatera dekat ke Pekanbaru. Oke. Sekarang saatnya Bu Neni untuk bercerita.
bagaimana awal ceritanya ketemu protokol Dokter Senjaya. Saya ada buat presentasi sih Pak, cuman gimana ya? Sederhana. Ya nggak apa-apa Bu. Ya, gimana ya caranya share-nya? Sebentar, Ibu mau share screen ya? Iya. Sebentar, saya jadikan co-host dulu. Silahkan Bu, sudah dicoba. Ya, sebentar ya Pak. Mana ya? Bisa? Ya, sudah proses. Ada kelihatan Pak? Ya, sudah kelihatan. Tinggal Ibu cari file yang mana yang mau dibuka. Kalau apa ya, nampilin ininya gimana ya? Ini yang PowerPoint ya, yang mau ditampilkan. Ya. Itu yang satu etanyl joy mark bukan? Iya Pak, benar. Ya itu di double klik, diklik 2 kali. Iya Pak, sudah. Keluar nggak Pak? Sebentar. Tadi coba di stop share dulu. Tapi yang penting PowerPoint-nya udah kebuka dulu, terus Ibu stop share dulu. Ya. Nah, nanti Ibu pilih share screen, pilih yang basic, terus yang bukan ya. Pilih yang di situ nanti PowerPoint-nya akan muncul. Ibu pilih. Kelihatan nggak? Bukan yang ini. Sebentar. Di stop share dulu. Ibu di stop share dulu, Bu. Bu Neni. Jadi Ibu klik di share screen, terus Ibu pilih file yang PowerPoint. Sebelumnya PowerPoint-nya Ibu buka dulu di komputer. Maaf Pak, tadi ke depan Pak. Oh, Kalau di chatroom bisa di-share ini nggak Pak, dokumen Pak? Biar nanti Bapak buka. oh boleh. Dikirim lewat chat, boleh. Nanti saya tayangkan dari sini. Oke Pak, sebentar ya. Maaf ya Bapak Ibu jadi lama. Oke. Atau mungkin sambil menunggu Bu Neni mempersiapkan, kita panggil Bu Rahma dulu. Sambil Ibu kirim filenya dulu ya Bu. Oh ini udah. Nggak apa-apa, saya download sebentar. Sebentar, saya siapkan. Kok bukan PowerPoint ya? Saya Bukan. belum. Ya udah Pak, langsung tanya jawab aja Pak. Maaf Pak. Oke. Maaf Dokter Ali.
Ya udah, Ibu mungkin bisa cerita sedikit pengalaman Ibu mengenal protokol dokter Senjaya awalnya seperti apa dan lain sebagainya. Silakan. Ya, jadi anak saya namanya Etana Zainal. Dia itu waktu kehamilannya itu saya bolak-balik dirawat di rumah sakit gitu karena infeksi. Kok jadi grogi, maaf ya. Jadi kan karena infeksi, jadi ada sempat pendarahan, kemudian sempat infeksi saluran kemih, kemudian infeksi radang tenggorokan gitu. Nah, karena saat itu saya saat lagi hamil sambil bekerja. Nah, jadi saya lupa untuk jaga kesehatan saya gitu. Nah, kemudian apa ya? Jadi Etanaelnya lahirnya sesar, ya. Karena kakaknya sebelumnya itu sesar juga, tapi jaraknya 2 tahun. Nah, ini kelihatan, Bu? Ya. Nih, jadi sepanjang dia Etanael itu memperoleh ASI dari usia dia baru lahir hingga 1 tahun 3 bulan. Nah, tapi dia ini daya tahan tubuhnya tuh jelek. Dia sering batuk pilek gitu. Dan saya itu kan karena kurang pengetahuan, jadi suka kasih obat sembarangan. Jadi misalnya ada yang bilang, oh ini bagus nih untuk bayi gitu. Nah, saya kasih aja pokoknya gitu. Nah, dia sampai usia 1 tahun 3 bulan ini, dia duduk merangkak berjalannya itu sesuai dengan tabel perkembangan gitu. Dia juga bisa makan sendiri gitu ya, walaupun dia koordinasi motoriknya masih belum bagus gitu ya. Tapi untuk usianya itu termasuk bagus gitu. Nah, kemudian ini juga dia saat itu dia tepuk tangan. Misalnya kalau ada yang nyanyi dia tuh senang gitu. Jadi dia suka tepuk tangan gitu. Nah, kalau sekarang nggak bisa. Jadi dia regres. Terus kemudian tapi sebelum dia didiagnosa ada gangguan perkembangan, dia itu memang udah rewel bila dimandikan, pakai topi, kena label baju gitu. Jadi saya tuh bolak-balik harus ganti bajunya dia gitu. Kalau keringatan gitu. Nah, kemudian dia ini usia 1 tahun 3 bulan sampai 2 tahun, dia harus menjalani pengobatan TB paru. Nah, kemudian karena pola asuhnya saya salah, saya sering kasih gadget dan kurang nemani dia bermain. Saya sibuk dengan saudara kandungnya yang satu lagi. Nah, jadinya dia itu kurang perkembangannya kurang baik. Sedangkan kalau ayahnya itu jauh di luar kota, di Sumbawa gitu ya. Nah, jadi jarang bertemu. Nah, kemudian sejak pengobatan TB itu dia sudah susah makan, terus sering diare, BAB-nya baunya sangat menyengat ya. Terus kemudian minum ASI susah, saya kasih sulfur juga susah gitu. Jadi saya sampai berat badannya itu sampai jauh lah drastis gitu ya turunnya. Terus kemudian saya sampai sedih sekali lah lihatnya. Terus kemudian hilang kontak mata, suka menyendiri, tidak mau dipeluk, jam tidur kacau. Tapi saat itu saya tidak tahu, ternyata itu gangguan. Saya kira itu karena dia nggak mau dikasih obat itu loh. Karena kan TB paru itu kan dia tiap hari harus makan obat tanpa putus. Terus dosisnya juga nggak boleh kurang gitu kan. Saya pikir karena itu gitu. Selain dapat obat oral itu, dia juga harus dinebu gitu, sering-sering di nebulizer. Jadi dia nggak suka gitu. Jadi saya pikir dia menghindari saya karena itu gitu. Terus kemudian dia juga makin lama makin aneh, suka lompat-lompat. Misalnya ada motor berjejer gitu ya, diparkirin, dia tuh bisa naik di motor itu terus ngelangkahin motor gitu, nggak takut gitu loh. Kitanya yang takut ngelihatnya. Terus dia naik ke lemari juga gitu. Dengan badan yang kecil dia berusaha naik ke lemari terus berusaha mau lompat kayak gitu-gitu lah. Terus dia juga ada picanya, makan batu, makan tanah, makan sabun kalau nggak dilihat gitu ya. Nah, dia di usia 18 bulan